Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, saya mau nabus obat. Baik ya. Baik Bapak, karena ini obat racikan, sepertinya akan agak lama. Bapak mohon menunggu dulu sebentar. Saya akan siapkan terlebih dahulu obatnya. Mohon ditunggu dulu ya Bapak. Baik Pak. Tuan Ali, ya Pak, itu Bapak. Sebelumnya tadi saya sudah kontak, tapi dapat katanya ada yang tidak tersedia untuk obatnya. Nanti akan saya buatkan besoknya. Nah, untuk di sini juga ada obat yang memerlukan konseling bersama apoteker. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya selama 5 sampai 10 menit? Ya, baik Pak. Baik, saya akan antarkan ke ruang apoteker. Baik, mari. Permisi Bu. Ini ada pasien yang memerlukan konseling. Nah, ini untuk persiapkan obatnya. Tadi saya mau periksa karena ada obat yang tidak tersedia. Baik, terima kasih. Permisi Bu. Permisi Bapak Ibu, kalau boleh silakan masuk ke dalam. Baik Pak. Ya. Selamat siang Bapak. Silakan duduk. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Intan, apoteker yang sedang bertugas hari ini. Sebelumnya boleh disebutkan nama pasien dan tanggal lahirnya, usianya berapa? Nama saya Ali, umur saya 48 tahun, Alamatnya dari mana Bapak? alamatnya dari Jalan Kecapi. Dari Kecapi. Sebelumnya saya ingin meminta waktu untuk memberi konseling, mungkin sekitar 5-10 menit. Ya, baik. Boleh. Jadi tujuan dari konseling ini itu untuk memberi informasi mengenai bagaimana cara penggunaan obat yang baik dan benar. Nah, tadi Bapak dari Dokter Anggun betul? Ya, boleh. Apakah Dokter Anggun sudah menjelaskan terkait penggunaan obat yang ada di resep ini, Bapak? Belum. Apakah Dokter Anggun sudah menjelaskan atau menyampaikan bagaimana cara penggunaan obat yang ada di resep ini? Belum. Apakah Dokter Anggun sudah menyampaikan terkait harapan setelah menggunakan atau mengonsumsi obat ini? Harapannya biar cepat sehat, biar pulih. Amin ya Pak. Jadi kalau itu saya ingin bertanya, apakah Bapak ada riwayat alergi obat ataupun penyakit kulit? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada obat jamu atau suplemen yang sedang Bapak konsumsi atau diberikan? Tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf sebelumnya saya tanya sekali lagi untuk apakah Bapak ada konsumsi suka minum kopi ataupun merokok? Kalau merokok tidak, kalau ngopi ya. Ya, tidak. Baik, langsung saja saya jelaskan satu-satu ya Pak. Jadi dari sini Bapak dikasih obat 3 macam obat. Nah, ini 2 obat anti diabetes dan satunya anti hipertensi. Untuk yang glibenclamid ini itu di apotek kami hanya tersedia 5 tablet. Kan dimintanya itu sama dokter itu 10 tablet, tetapi ada 5 tablet. Nanti saya buatkan resep untuk makanya terus di apotek luar. Untuk yang pertama ini glibenclamid. Glibenclamid itu fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, diminumnya sehari sekali 1 tablet sebelum 30 menit sebelum makan pagi atau sebelum sarapan. Ini obatnya ada 5 tablet. Lalu untuk jamnya itu boleh diminum di jam 6.30. Bapak biasanya sarapan kalau boleh tahu di jam berapa? Jam 7 sampai jam 7. Mungkin nanti di jam 7 aja ya Pak untuk sarapannya. Nah, minum obatnya itu di jam 6.30. Oke. Nah, untuk hari berikutnya pun diminumnya jam segitu. Nah, untuk obat glibenclamid ini Bapak kenapa diminum sebelum makan? Karena efek obat ini mulai bekerja saat sekitar setengah jam setelah makan, sehingga insulin yang keluar akan siap saat Bapak mulai makan. Nah, untuk kemungkinan efek samping yang terjadi itu seperti gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemik. Itu gejalanya seperti lemas, gemetar, atau keringat dingin, lalu juga lapar yang berlebihan. Nah, kalau itu terjadi, Bapak segera makan atau minum sesuatu yang manis seperti air gula ataupun permen juga boleh. Nah, untuk obat yang kedua ini ada metformin, obat sama ini obat anti diabetes seperti glibenclamid, tetapi untuk fungsinya ini untuk mengontrol gula darah dan cara kerjanya pun berbeda. Kalau untuk glibenclamid itu kerjanya meningkatkan pengeluaran insulin. Sedangkan kalau untuk metformin itu kerjanya membantu tubuh menggunakan insulin lebih efektif dan mengurangi produksi gula dari hati. Nah, untuk diminumnya itu sehari 3 kali 1 tablet sesudah makan. Segera diminum sesudah makan pun boleh, tidak ada jeda. Nah, untuk jumlahnya ini ada 15 tablet ya. Ada 15 tablet, lalu diminumnya karena tadi 3 kali sehari, jadi selama 8 jam aja Bapak. Bisa pagi diminumnya itu jam 7, nah lalu siangnya diminumnya jam 2 siang. Untuk malamnya jam 10 malam. Kalau misalkan mau udah ngantuk itu, mau diminumnya jam 9 malam pun boleh.
ada kaptopril ya Bapak, itu untuk anti hipertensi. Nah, fungsinya untuk menurunkan tekanan darah, sekaligus membantu melindungi fungsi ginjal. Karena kan Bapak ada punya riwayat penyakit diabetes juga. Gitu. Nah, diminumnya itu sehari 3 kali 1 tablet 1 jam sebelum makan. Ya, boleh bisa makan aja sama yang tadi. 3 kali sehari berarti tiap 8 jam. Ya. Nah, untuk jumlah ini ada 15 bungkus. Ya. 15 tablet. Oh iya. Dan untuk si kaptopril ini diminumnya itu sebelum makan, pokoknya harus sebelum makan. Karena kalau misalkan setelah makan, itu takutnya si makanan ini malah mengurangi penyerapan si obat kaptopril ini. Tuh, jadi kalau diminumnya sesudah makan, takutnya si kerja obatnya itu tidak maksimal. Nah, untuk nanti kalau misalkan Bapak ada dirasa batuk yang batuk kering sih, batuk kering ringan aja, nah itu gak bakal, itu ada wajar, itu efek samping dari si obat kaptopril ini. Ya. Dan kalau misalkan si batuknya itu mengganggu aktivitas Bapak, boleh bisa dikonsultasikan aja ke dokter untuk penggantian obat. Baik. Karena untuk yang terakhir ini kopi resep tadi, yang si Glycerin ini anti diabetes yang pertama tadi, ini kan di apotek kami hanya tersedia 5, sedangkan yang dimintanya itu 10. Jadi kami buatkan kopi resep untuk Bapaknya bisa beli di apotek yang lain. Ya, nanti dikasihkan aja ya Pak. Ya. Baik. Boleh diulangnya apa yang saya sampaikan tadi Bapak untuk menggunakan obatnya aja ya Pak? Nah, baik. Ini kan ada 3 obat tadi. Yang pertama ada glibenclamid, itu diminum 30 menit sebelum makan. Yang kedua itu ada metformin. Metformin itu diminum setelah makan 3 kali sehari. Dan yang terakhir itu ada obat kaptopril, sama seperti sebelumnya, metformin diminum 3 kali sehari. Yang ini beda, cuma 1 jam sebelum makan. Ya betul. Nah, untuk penyimpanan obat ini boleh disimpan di suhu ruang, atau kalau misalkan Bapak ada lemari obat atau kotak obat, boleh disimpan di sana aja. Nah, untuk obatnya usahakan minum secara rutin setiap hari ya Pak. Karena untuk membantu juga bagaimana si obatnya bekerja supaya maksimal dan cepat sembuh. Jika Bapak nanti lupa minum obat, atau misal di jam 7 minum obat, nanti di jam 2 siangnya lupa minum obat, nah udah gak apa-apa. Nah, jangan nanti misal di malam harinya itu minum obatnya 2 kali, karena tadi di jam 2 nya itu lupa minum obat. Gak apa-apa, jangan 2 kali, cukup sekali aja, dan yang tadi dilupain aja, karena jangan menggunakan dosis, takutnya nanti malah menimbulkan iritasi dan efek samping yang terlalu bahaya. Ya. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan dulu Pak. Tadi sudah jelas semua yang disampaikan oleh ibunya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Pak Ali, semoga obat membantu dan Bapaknya sehat. Nah, jika nanti ada keluhan lagi, silakan hubungi kami untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, mungkin boleh kami kasih dulu Bapak kata terima di sini. Lihat teman-teman. Terima kasih. Ini untuk kopi resep dan obatnya. Terima kasih, semoga sembuh. Terima kasih Bu.